Anda perlu garis bawahi teman-teman sekalian, utang itu dibolehkan dalam syariat Islam bagi orang yang tidak mampu. Bukan orang yang mampu lalu dia berhutang. Ya, karena orang mampu dasarnya dia tidak boleh berhutang. Ya, kita lihat misalnya kartu kredit sekarang. Kartu kredit ini makin kaya makin besar limitnya, makin dibukakan pintu utang. Padahal dia mampu beli cash, gitu kan? Dalam Islam justru utang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan memang kita mengejar pahala, gitu kan. Tetapi di sini tidak. Mereka menggunakan hal yang berbeda. Yaitu mereka justru makin kaya, makin besar limit kartu kreditnya. Dan uniknya subhanallah ada orang merasa tenang. Ya, sikat gigi yang dia pakai, odolnya, sabunnya, samponya, minyak gorengnya, pancinya, kompornya, semua ya AC, listrik dia, air, pakaian yang dia pakai, bantal, spray, selimut, semuanya riba. Kenapa? Dari kartu kredit. Dibayarin oleh bank riba. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau Anda bilang, tapi kan Ustaz saya cicil semuanya 0%. Sebentar dulu, Anda cicil di lembaga mana? Itu dulu pertama. Kalau lembaga riba, tetap aja. Karena asal hukumnya, dia punya akad riba. Ditahu dari mana? Kalau Anda telat bayar, Anda akan kena bunga. Walaupun 0%. Yang kedua, kalau Anda tidak bisa bayar, Anda kena hukuman. Anda bisa disita barang tersebut atau apa saja. Dan kalau sudah disita barang itu, misalnya rumah atau mobil, ya kendaraan, maka apa yang sudah Anda bayar dianggap hangus. Nah ini juga ada unsur gharar, ada ribanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita akan masuk insyaallah di materi ke-6 dari bab jual beli, yaitu masalah riba dan prakteknya. Tentu poin ini atau bahasan ini adalah sesuatu yang sangat penting karena di era kita sekarang terlalu banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam riba, dan mereka tidak coba untuk mempelajarinya atau tidak berupaya juga untuk melepaskan diri, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang memang melihat bahwasanya sekarang kepepet, sudah akan kena denda, akan disita asetnya, baru kemudian mereka mau melepaskan diri dari masalah riba tersebut. Tapi di awal-awal mereka menganggap remeh semuanya. Menganggap bisikan syaitan adalah sesuatu yang baik, dengan mengatakan misalnya pada diri mereka, nggak apa-apa nanti toh bisa dibayar, cukup kok gaji saya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya bukan masalah Anda mampu atau tidak mampu membayar cicilan Anda yang sedang menggunakan sistem riba. Tapi permasalahannya adalah di awal Anda sudah mengiyakan itu, berarti Anda telah terjerumus dalam dosa riba. Dan terlalu banyak ancaman-ancaman dalam syariat kita tentang masalah praktisi riba ini. Anda perlu renungi hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Saya ulangi, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan Anda berzina dengan 36 orang yang berbeda-beda, dan itu saja sudah cukup untuk membuat pikiran dan mungkin beban yang sangat berat bagi seorang beriman. 1 kali saja berzina sudah beratnya luar biasa. Bagaimana kalau 36 kali berzina? Dan Nabi SAW memilih nilai yang paling rendah, yaitu 1 dirham. Kita anggap misalnya 1.000 rupiah. Itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain, 1 dirham riba itu lebih berat daripada menzinai atau setara dengan menzinai ibu sendiri. Itu luar biasa. Dalam bab zina itu, ya, yang paling tinggi, yang paling berat adalah berzina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, tante sama ponakan. Ini adalah sesuatu atau di bab zina yang paling berat. Kalau seandainya zina secara umum, hukumnya adalah kalau mereka kepergok melakukan perbuatan zina sebelum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah, ketahuan dikenal dengan muhsan, maka hukumnya dirajam, gitu kan, dihukum mati. Anda bisa bayangkan beratnya dosa zina itu. Nah, kalau orang berzina dengan mahram, maka walaupun belum menikah, hukumannya tetap dihukum mati.
itu beratnya hukuman zina gitu. Nah 1 dirham riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri atau bahkan lebih berat daripada itu. Anda bisa bayangkan bagaimana bobot dosa ini. Tapi subhanallah sangat sedikit di antara kaum muslimin yang mau menyadari masalah ini. Tetap aja mereka sibuk dengan bank konvensional mereka, kartu kredit mereka, yang jelas-jelas praktek riba. Ya. Dan terus saja dikatakan tidak masalah, ya tidak mengapa dan seterusnya. Dan akhirnya mereka anggap remeh dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari penyakit, ya, dari ributnya rumah tangga, ya, dari segala macam hal-hal yang terjadi karena justru sebabnya adalah riba tersebut. Baik, kita akan insya Allah membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan bab riba ini, maksud dalam bab jual beli, dan beliau akan merincikan 2 jenis riba yang sudah masyhur dan akan kita bacakan insya Allah. Di poin A-nya, masalah riba dan prakteknya, beliau mengatakan ada angka 1 pengertian riba. Pengertian riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ya. Penambahan harta yang bersifat khusus. Nanti akan lebih jelasnya. Dan riba terbagi menjadi 2 bagian. Ada riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi ada 2 ini yang akan dirincikan oleh beliau. Kalau riba fadl ya, adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi Anda membeli barang tapi dengan barang juga. Cuma nilainya beda. Jenis barangnya sama. Dikasih contoh misalnya, menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Ya, Anda jual beli gandum 1 kuintal dengan 1/4 kuintal gandum. Sama jenisnya, tapi beda nilainya. Ya, gitu. Kemudian juga 1 sa', 1 telapak tangan, biasanya dikatakan disilakan dengan 1 sa', 1 sa' kurma dengan 1,5 sa' kurma. Atau 1 ons perak dengan 1 ons perak dan 1 dirham. Uang perak gitu. Ya. Maka ini dikenal dengan riba fadl. Ya. Karena produknya sama, tapi lebih nilainya. Salah satunya dilebihkan nilainya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua riba nasi'ah atau dikenal dengan kredit. Ya. Dan ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Ada riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasi'ah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu. Misalnya Anda hutangkan 1 juta rupiah kepada seseorang. Lalu ketika jatuh tempo, orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu? Ya, jadi bisa saja dari awal dia mengutangkan, ini 1 juta utangnya, tapi kembalikan 1,100,000. Bisa dari awal akad begitu, maka sudah terjadi akad riba, atau dia pinjamkan 1 juta, kemudian pada saat akan jatuh tempo, dia bilang sama orang tersebut, bayar on time, atau kalau tidak, kamu akan kena bunga. Nah ini kan yang banyak terjadi kan. Anda utang sama satu lembaga, ya, atau seseorang, lembaga ribawi misalnya, kemudian kalau Anda on time bayar, misalnya 1 bulan, maka Anda tidak kena bunga. Tapi kalau Anda telat sedikit akan kena bunga. Nah ini yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Banyak orang mengatakan, saya kan tidak kena bunganya. Saya selalu cicil pakai kartu kredit on time. Baik, pertanyaan sederhana saudaraku seiman. Kalau seandainya Anda telat dari produk yang Anda beli, misalnya Anda cicil handphone, Anda cicil rice cooker, Anda cicil apa saja, misalnya kan kartu kredit biasa ada katalognya. Anda sekarang cicil 0%. 1 juta Anda bayar. Baik, ini kan tidak ada ribanya Ustaz. Pertanyaan saya sini, kalau seandainya Anda cicil per bulan, misalnya 1 juta Anda ambil HP, ini contoh saja. HP ini harga 1 juta, Anda cicil 100.000 per bulan. 0%. Pertanyaan sederhana, kalau seandainya akhir bulan Anda telat, misalnya harus bayar setiap tanggal 27. Anda bayarnya tanggal 29 atau nanti tanggal 1 bulan depan. Kena bunga nggak? Jawabannya, kena bunga. Tapi kan kecil Ustaz, hanya 50.000. Bukan masalah kecilnya. Ingat tadi hadis yang saya sampaikan. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba,
lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya bukan masalah Anda kena bunga atau tidak. Tapi asalnya apakah itu lembaga ribawi atau individu yang memang menggunakan sistem ribawi dalam mengutangkan uang. Bisa diketahui dari mana? Kalau Anda telat membayar, kena denda nggak? Ya. Kalau seandainya ada seorang muslim meminjamkan uang kepada orang lain, 1 juta rupiah akan dibayar di akhir bulan. Ya. Dan dari awal memang dia sudah niat untuk dikembalikan 1 juta. Kemudian pada saat saudaranya itu ditagih tidak bisa bayar, dia berikan tenggang waktu tanpa bunga, itu keutamaan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini hadis mulia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu, ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi perlu Anda garis bawahi, investasi dalam Islam ada 2. Investasi yang boleh Anda dapat keuntungan di situ, misalnya Anda akad mudharabah, ya. Anda akad murabaha. Maksudnya mudharabah itu misalnya saya punya restoran, saya ajak seseorang untuk investasi kepada saya, ikut dengan saya. Masuklah dana dia, misalnya dana restoran butuh 1 miliar. Dia 500 juta, saya 500 juta misalnya. Kemudian kita bagi hasil 50-50% misalnya. Itu kan mudharabah, ya. Jadi semua dan untung rugi ditanggung bersama. Pada saat untung dibagilah keuntungan 50%, pada saat rugi masing-masing juga nanggung kerugian 50%. Atau murabaha. Murabaha itu misalnya, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Kemudian saya mengatakan kepada saudara saya seorang muslim, bisa nggak beliin saya mobil ini? Saya butuh 200 juta nilainya. Maka dia mengatakan, baik Khalid, saya akan belikan kamu, tapi saya akan jual kepadamu 220 juta. Jelas akadnya jual beli. Dia mau beli 200 juta, tapi dia jual kepada saya, jual, ya, bukan utang. Jual kepada saya 220 juta. Dan saya sepakat, saya mengatakan baiklah. Wajar dia mengeluarkan uang lalu dia ambil keuntungan. Karena dia ini transaksi jual beli. Ya, bukan utang piutang. Ada produknya gitu kan. Dan kemudian jelas akadnya dari awal dia mengatakan saya jual kepadamu. Kemudian saya bilang misalnya, baiklah saya cicil 10 bulan ya. Karena saya tidak mampu kalau langsung bayar cash semuanya. Oke. Ya. Maka terjadilah akad kredit di sini. Nah ini tidak ada masalah. Dan ini boleh saja. Ya. Nah, investasi yang kedua adalah investasi yang murni mencari pahala. Itulah utang, saudaraku. Utang itu adalah investasi juga, tapi murni mencari pahala. Kalau tadi investasi yang pertama itu memang mencari keuntungan. Ya, Anda dapat hasil dari bisnis Anda bersama seseorang partner Anda. Tapi kalau di sini tidak. Ya. Kalau yang utang ini memang investasi, tetapi sifatnya ya, Anda tidak mengambil keuntungan duniawi. Anda justru mengejar keutamaan. Makanya banyak sekali kalau Anda ketik di Google keutamaan mengutangkan orang. Keutamaan misalnya memberikan tenggang waktu. Banyak sekali. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Gitu kan Anda bisa baca. Maka itu boleh. Ya. Tapi ingat, memang tidak ada keuntungan dari situ. Kapan Anda tambah, maka masuk dalam riba an-nasiyah. Baik. Kemudian dia katakan, jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya. Saya ulangi kembali, hakikat riba nasi'ah, bahwa seseorang memiliki utang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo, orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi utangmu? Nah, saya berbunga. Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah ya, bunga dan ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Maksudnya, oke, saya tambah 1 bulan lagi, tapi bertambah ya, jadi 1.100.000 misalnya. Sehingga jumlah utangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga termasuk ini contoh riba nasi'ah, tapi yang dikenal dengan riba jahiliyah. Di masa jahiliyah mereka selalu begitu. Utangin orang, ya, tapi dia ambil keuntungan dari situ. Memang dia jadikan sebagai bisnis yang mengambil keuntungan. Padahal dalam Islam di sini murni mengejar pahala kalau utang piutang. Kemudian beliau mengatakan jika juga termasuk riba jahiliyah bahwa seseorang mengutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar maupun lama dengan syarat ia harus mengembalikan 15 dinar. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada 2 gambaran beliau di sini, riba jahiliyah yang masuk dalam riba nasi'ah, ya. Yaitu seseorang dari awal mengutangkan 1 juta rupiah lalu dia mengatakan kau harus kembalikan 1.100.000. Setuju? Tanda tangan.
Atau dia utangkan 1 juta tanpa dia mau mengambil sesuatu, tetapi setelah itu pada saat mau jatuh tempo, orang yang sedang utang tidak mampu bayar, maka dia akan mengatakan, kau bayar sekarang atau kalau tidak saya berikan tenggang waktu lagi cuma bertambah. Nah ini dua-duanya masuk dalam riba nasi'ah. Bagian pertama yaitu riba jahiliyah. Beliau mengatakan riba nasi'ah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba. Misalnya menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasi'ah. Misalnya seseorang menjual 1 kuintal kurma dibayar dengan 1 kuintal gandum hingga batas waktu tertentu. Atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120 dirham uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini bagian yang kedua daripada riba nasi'ah itu sendiri. Ya. Selain tadi utang piutang, ya, itu dikenal dengan riba jahiliyah, atau riba nasi'ah yang kedua yaitu ya, menukar sebuah barang dengan barang lain yang berbeda jenis, ya, tetapi tidak senilai. Kayak emas sama perak tadi sudah dikatakan, atau gandum sama kurma. Ya. Tidak senilai. Ya. Dan kalau Anda mau aman, Anda lebih baik menjual dulu produk Anda, dapat uang berapa, baru Anda beli produknya, yang orang yang Anda jadikan sebagai target untuk membeli produknya gitu. Di poin keduanya, masalah hukum riba itu sendiri. Riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 130, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Apa makna berlipat ganda? Orang kalau sudah kena riba, teman-teman sekalian, itu akan berlipat ganda. Sulit sekali orang lepas dari riba itu. Ya. Anda perlu garis bawahi, teman-teman sekalian, utang itu dibolehkan dalam syariat Islam bagi orang yang tidak mampu. Bukan orang yang mampu lalu dia berhutang. Ya. Karena orang mampu dasarnya, dia tidak boleh berhutang. Dia punya kemampuan. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang kaya adalah kezaliman. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu. Sekarang kalau Anda punya kemampuan, ya kita lihat misalnya kartu kredit sekarang. Kartu kredit ini makin kaya, makin besar limitnya. Makin dibukakan pintu utang. Padahal dia mampu beli cash. Gitu kan? Orang miskin gak bakal dipilihkan kartu kredit. Harus ditahu berapa gaji dia bulanan, alamatnya jelas, segala macam gitu kan. Dalam Islam justru utang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan memang kita mengejar pahala gitu kan. Tetapi di sini tidak. Mereka menggunakan hal yang berbeda. Yaitu mereka justru makin kaya, makin besar limit kartu kreditnya. Dan uniknya subhanallah, ada orang merasa tenang. Ya, sikat gigi yang dia pakai, odolnya, sabunnya, samponya, minyak gorengnya, pancinya, kompornya, semua ya, AC, listrik dia, air, pakaian yang dia pakai, bantal, spray, selimut, semuanya riba. Kenapa? Dari kartu kredit. Dibayarin oleh bank riba. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau Anda bilang, tapi kan Ustaz saya cicil semuanya 0%. Sebentar dulu, Anda cicil di lembaga mana? Itu dulu pertama. Kalau lembaga riba, tetap aja. Karena asal hukumnya, dia punya akad riba. Ditahu dari mana? Kalau Anda telat bayar, Anda akan kena bunga. Walaupun 0%. Iya kan? Itu masalahnya. Jadi memang dia lembaga ribawi. Ya. Yang kedua, jelas sekali, ya, kalau ada sesuatu yang Anda terjadi, misalnya Anda telat, Anda kena denda. Kalau Anda ya, tidak bisa bayar, Anda kena hukuman. Anda bisa disita barang tersebut atau apa saja. Dan kalau sudah disita barang itu, misalnya rumah atau mobil, ya, kendaraan, maka apa yang sudah Anda bayar dianggap hangus. Nah ini juga ada unsur gharar, ada ribanya. Ya. Maka ini poin yang harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Lebih baik Anda tinggal di kos-kosan teman-teman sekalian, di kontrakan, dan Anda mulia, Anda tidak kena riba, daripada Anda paksakan diri harus punya rumah tapi Anda kena riba. Dan apa ruginya? Sebagai seorang muslim kita harus berpikir teman-teman. Tidak bisa kita pisahkan kegiatan kita dalam keseharian dengan akhirat.
Harus selalu ada hubungannya, selalu ada hubungannya. Nggak bisa Anda pisahkan ini. Ya. Anda harus selalu menghubungkan antara ekonomi yang sedang Anda, bisnis yang sedang Anda lakukan dengan urusan sosial Anda, agama Anda. Anda bersedekah, Anda tahu Anda akan panen di akhirat, di pahala. Nggak bisa Anda pisahkan itu. Kita bukan orang-orang sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, agama dengan politik, agama dengan ekonomi. Sehingga muncullah banyak pakar-pakar ekonom tapi nggak paham agama Allah. Banyak pakar politik nggak paham agama Allah. Ini keliru. Islam datang untuk mengatur seluruh lingkup, seluruh seluk-beluk kehidupan seorang muslim. Politiknya, ekonominya, sosialnya, semuanya. Ya. Islam ini harus menjadi agama pengontrol. Nggak bisa tidak. Di sini Anda harus pahami masalah itu. Ya. Sementara transaksi ribawi jelas diharamkan dalam Islam, tapi kita masih saja terus sibuk dengan itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, juga beranjak daripada hadis Nabi SAW tentang masalah hukum haramnya riba ini, yaitu yang berbunyi, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya, dan pencatatnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 333, Ibnu Majah 2277 dan Tirmidzi 1206 dan beliau mensahihkannya. Lalu apa solusinya Ustaz? Pindah perbankan syariah. Tapi kan perbankan syariah itu sering gitu karena saya dengar jemaah. Kan masih ada yang sama. Akadnya lah apalah segala macam. Akhi dan ukhti. Kalau masih ada sesuatu yang salah dari perbankan syariah, maka itu sebagian kecil. Persentasenya misalnya, anggaplah dari 100% riba bank konvensional, mungkin bank syariah ini ada 30% yang masih perlu diperbaikin. Baik, minimal Anda meminimalkan kesalahan itu dan Anda serahkan kepada dewan syariah mereka. Kan semua perbankan syariah punya dewan syariah. Serahkan mereka. Ya. Ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara kau dan neraka seorang alim. Dia sudah memberikan fatwanya, dia yang bertanggung jawab depan Allah, bukan Anda. Tapi kalau Anda masih di bank konvensional, dari mana Anda mau berhujjah apa di depan Allah SWT pada hari kiamat? Kenapa? Sampai kapan kita terus mau ngotot dengan cara seperti ini teman-teman sekalian? Dan tidak mau hijrah. Coba Anda hijrah, pindah. Ya. Atau Anda meminimalkan itu dengan Anda pindah. Kalau Anda tidak pindah ke perbankan syariah, lalu Anda kemana? Gitu. Anda harus kemana sekarang? Kondisi kita tidak seperti itu. Tapi Anda sudah aman. Karena dari satu sisi mereka punya dewan syariah. Ada ustadz-ustadz, ada kiainya di sana. Mereka akan bertanggung jawab depan Allah kalau memang mereka ada salah sistemnya. Anda bisa datang, Anda diskusikan, Anda tanyakan. Juga sabda Nabi, dan ini ketat sekali ya. Perhatikan, Allah melaknat artinya Allah murka pada mereka. Akil riba, yang memakan riba itu, ya, lembaganya di sini, atau pemakan riba ini maksudnya orang yang jadi konsumennya atau orang yang menjadi nasabahnya. Kemudian wa mu'kila, yang memberi makan riba, lembaganya, wa syahidaihi, dan saksinya, dan juga wa katibah. Katibah ini penulisnya, berarti para pegawainya, kena semua ini, ya, kena semua. Juga sabda Nabi SAW, dirhamun riba, ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam, asyaddu min sittin wa thalathina zanya. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hadis ini ada putun nomor 1349, diriwayatkan Ahmad nomor 21450, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Ar-riba 73 baban, aisaruha an yankiha ar-rajulu ummah, wa inna arba riba irdur rajul muslim. Riba itu ada 73 pintu, 73 tingkatan, level-levelnya. Di mana pintu yang paling ringannya, yang paling ringan nanti hukumannya pada depan Allah SWT hari kiamat, setara dengan dosa seseorang menikahi ibu kandungnya, zina sama ibu kandungnya. Itu paling rendahnya. Dan pintunya yang paling berat setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Ya, tentu dalam hadis ini penutupannya sangat luar biasa ya.
kalau Anda menganggap sudah faham dosa riba itu berat, bahkan mengalahkan dosa zina, maka Anda mencoreng kehormatan muslim, gosipin dia, fitnah dia, adu domba dia, lebih berat lagi daripada ya, dosa riba itu. Karena level ke-73-nya yang paling beratnya, itu setara dosanya dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Nah, ini kan banyak sekali dianggap remeh di tengah-tengah masyarakat kita. Gosip itu menjadi sesuatu yang biasa, hot news kalau perlu, berita yang terbaru yang paling panas. Gosipin orang, angkat cerita aibnya orang. La haula wala quwata illa billah. Ini setara dengan level tertingginya riba, 73. Level ke-73-nya gitu. Level yang paling rendahnya, level satunya, ya, itu setara dengan berzina dengan ibu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita. Juga sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Membinasakan di dunia, membinasakan di akhirat. Di dunia tidak akan tentram, akan banyak cobaan Allah Subhanahu wa taala, ributnya rumah tangga, penyakit yang kronis dan segala macam hal. Dan di akhirat juga membinasakan. Siksanya lebih pedih di kuburan dan juga di akhirat. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa membinasakan itu? Lalu beliau mengatakan, asyirku billah. Yang paling pertama menyekutukan Allah. Syirik. Kedukun-dukun, berhenti ini. Ya. Menganggap ada partner Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menurunkan hujan juga selain Allah. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Menyekutukan seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka yakin Allah ada, tapi mereka yakin juga kalau patung-patung itu punya kekuasaan seperti Allah. Maka mereka juga mohon-mohon pada patung-patung tersebut. Dan betapa banyak terjadi di Indonesia. Allahul Musta'an. Semoga Allah selamatkan kita. Baru dalam sholat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Selepas salam, minta dengan kuburan di sebelah masjidnya. Lalu mana statement Anda tadi, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, seorang ulama Syafi'i yang masyhur, saya heran dengan orang yang meminta-minta pada kuburan, padahal di dalam kuburan itu adalah manusia yang seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Bagaimana dia bisa nggak paham ini? Yang kedua, was-sihr. Sihir, teman-teman sekalian. Berhenti ke dukun ini, yang mereka namakan dirinya paranormal, ya, orang pintar. Ini penipuan, tidak boleh. Anda mau dapat jabatan, tidak usah ke dukun. Kenapa ke dukun? Kenapa nggak sholat tahajud? Kenapa nggak minta kepada Tuhan alam semesta? Nggak boleh ke dukun. Tinggalkan semua dukun ini. Perangi mereka, nggak boleh. Nggak boleh datangin, nggak boleh dibiarkan di tengah-tengah lingkungan kita, nggak boleh ini. Karena mereka bersekutu dengan syaitan, nggak boleh. Sihir, memisahkan antara suami istri. Ya, menyiksa orang lain dengan sihirnya dan segala macam hal. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa, ya, yang Allah telah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu alasan yang benar? Kalau misalnya Anda lagi jalan diserang oleh perampok, lalu Anda melawan. Nah, pada saat Anda melawan, Anda membunuh dia, itu lain. Sebagaimana dalam hadis lain kata Nabi SAW pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada perampok mau merampok harta saya? Kata Nabi SAW, lawan dia. Kata orang itu, bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Bagaimana kalau aku membunuh dia? Tidak ada beban hukum padamu. Saya tidak berdosa kamu. Ini berbeda. Seorang wanita mau diperkosa, lalu dia melawan, dia ambil batu, dia pukul kepalanya si pelaku kriminal tersebut, lalu mati. Dia nggak berdosa sih, karena memang dia punya alasan untuk membela diri gitu. Ya. Tapi kalau hanya bunuh-bunuh diri tanpa sebab, maka ini termasuk ya, dosa yang membinasakan. Ya, oh, tidak ada orang yang membunuh orang lain kemudian dia bisa tenang tidur. Ya, pasti dia akan gelisah. Orang itu juga akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa aklur riba. Ini jadi saksi bahasan kita. Pemakan riba, yang memakan riba. Baik lembaganya, baik orang yang mengambil riba tersebut, pegawainya, saksinya, semua kena sebagaimana sudah kita jelaskan. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Ya, baik apa dia punya lembaga, yayasan yang mengelola dana yatim, ataupun ada anak yatim yang di bawah naungan dia tinggal di rumahnya dan hartanya banyak, tapi karena masih kecil dia yang kelola, maka dia salah gunakan. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahf,
lari dari kancah peperangan. Anda kalau mau dengar penjelasan semua ini sudah kami jelaskan insya Allah. Anda bisa lihat di playlist YouTube. Cari bahasan buku atau bedah buku kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar yang tulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh. Wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina wanita yang beriman serta lengah. Maksudnya memfitnah mereka sehingga akhirnya mereka dikucilkan atau dihukum oleh masyarakat karena fitnah yang dibuat oleh orang ini. Ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Saksi bahasan kita yang keempat yaitu memakan harta riba. Yang ketiga, hikmah diharamkannya riba. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntutan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang dalam mentaati Allah. Jadi seperti Allah haramkan babi, Allah haramkan khamar, Allah haramkan zina, Allah haramkan riba, Allah haramkan sihir. Ini sebagai ujian. Patuh nggak sih kita? Gitu. Seperti Anda kalau kerja di perusahaan, pasti akan ada peraturan-peraturan yang kalau Anda langgar, Anda akan kena konsekuensi hukum. Baik dalam melaksanakan perintah Allah maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Ini termasuk bagian daripada hikmah syariat. Jadi tidak boleh kita memakan harta seorang muslim. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan pada saat di Haji Wada, ketahuilah sesungguhnya harta kalian, jiwa seorang muslim, ya, hartanya, kehormatannya, semua, darahnya semuanya haram. Ya, diharamkan. Kemudian yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan. Serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang sehat dan bersih. Ya apa adanya, real, bisnis sama-sama, untung rugi ditanggung bersama. Ya. Kemudian, poin ketiganya, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Ini umumnya, artinya terjadi pertengkaran gitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman adalah penderitaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, surah Yunus ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ya, akan menimpa diri kalian sendiri. Anda pernah dengar ya berapa kali orang diangkat dalam media-media kita karena dia riba, ya. Terus riba, dia pamer mobilnya yang mewah, dia bangga dengan rumahnya yang besar. Terakhir nggak bisa bayar, disita semuanya. Akhirnya terbengkalai. Apakah dia masih hidup, ya, atau sampai di penjara misalnya, keluarganya terbengkalai, atau dia sudah meninggal lalu ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu pada saat di majelis kami itu di meja-meja taklim disampaikan masalah itu ya. Biasanya kalau ibu-ibu melalui kertas terus membahasakan kalau saya tidak beli rumah sekarang maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang itu kan persepsi ibu. Ya. Kenapa ibu menanamkan begitu? Saya sendiri mengalami, saya dulu tidak punya rumah sama sekali. Alhamdulillah. Dengan kita coba bersabar, kita coba kumpulin uang pelan-pelan dari yang halal. Dan saya pernah mengajak beberapa orang jamaah. Saya katakan ini rumah saya mau beli, Anda bisa nggak belikan saya dan saya cicil. Boleh dengan sistem utang, ya, qard hasan maksudnya, yang dimaksud adalah pinjaman yang mengejar pahala, atau Anda mau sistem murabahah. Anda beli rumah ini, jual sama saya dengan keuntungan. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Allah mudahkan. Ada orang-orang jazahumullahu khairan. Semoga Allah balas mereka dengan kebaikan. Dan saya yakin ya, setelah rumah itu kami pakai dengan keluarga, maka mereka akan terus pahalanya berjalan. Karena mereka ternyata mengutangkan kami tanpa minta keuntungan, Masya Allah. Ya, dan itu bisa. Ini hitungan beberapa waktu yang lalu saja kita tidak punya. Dan Alhamdulillah beberapa tahun setelah itu kita jadi punya gitu. Ya. Bersabar sedikit akhi dan ukhti dalam keadaan kita. Kenapa harus paksakan diri? Kenapa harus merasa tidak enak dengan masyarakat atau komunitas kita di sekitar kita? Kalau kita pakai kendaraan yang biasa, ya, sementara memang itu kemampuan kita. Percaya diri saja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengangkat selanjutnya setelah surah Yunus ayat 23 tadi yang berbunyi ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yaumil qiyamah wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman. Karena ini kan riba kan menjadi penyebab kezaliman kan. Utangin orang lalu minta keuntungan. Padahal orang utang kan jelas karena dia tidak mampu. Umumnya begitu ya. Anda bebankan lagi dengan bunga. Sampai kadang-kadang ada orang, dan saya tahu beberapa orang punya kasus begitu. Saking tidak mampunya dia bayar, menyicil kembali uang tersebut, akhirnya dia cuma bisa bayar bunganya setiap bulan. Ayah sampai tua, sampai meninggal pun tidak selesai-selesai. Nah, itu terjadi dari bukan cuma individu, bukan cuma sebuah lembaga. Antara negara pun Anda tahu di dunia ini seperti itu. Lembaga-lembaga ribawi, mereka mengikat negara-negara dengan utang-utang ribawi sampai negara-negara itu dikuasai oleh mereka karena hanya mampu membayar bunganya. Jadi utang ini terus saja pokoknya bertambah. Tetap saya tidak bisa disentuh atau dibayar. Dan ini jadi masalah. Dan ini kezaliman. Lalu kata Nabi SAW, dan takutlah kalian dari berbuat kikir. Nah, ini biasanya muncul riba ini karena masalah kikir juga. Ya. Dia tidak mau mengejar akhirat, tidak mau mengejar pahala. Padahal sudah kita jelaskan tadi ini investasi berhubungan dengan masalah akhiratnya. Karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kamu kepada pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2578. Maksudnya karena mereka pelit, akhirnya terjadilah keributan, peperangan dan pertumpahan darah. Selanjutnya poin yang kelima, hikmah daripada diharamkan riba, membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan orang muslim yang untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan. Menghutaninya, menangguhkan utangnya hingga mampu membayarnya. Ya. Memberikan kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Nah ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana poin ini disinggung ya. Bahwasanya tadi yang saya bilang kita tidak bisa pisahkan antara ya ekonomi kita, ya, antara kehidupan sosial kita dengan agama ini. Tidak bisa sama sekali. Ada saatnya di mana Anda dagang, Anda dapat keuntungan, ada saatnya memang Anda mencari pahala. Gitu kan. Itu. Jadi orang kalau selalu berpikir keuntungan apa yang saya bisa dapat selalu materi, maka dia tidak akan pernah bersedekah orang seperti ini. Tidak akan ada jiwa kedermawanannya. Baik teman-teman sekalian, kita coba membacakan dulu beberapa keutamaan orang yang mengutangkan orang lain tanpa mengambil manfaat. Dan ini poin perlu sekali dititik beratkan dan dijelaskan. Dan saya harap Anda ya, membuka pikiran Anda, mendengarkan baik-baik dan merenungi dengan hati. Ini kita bicara masalah keimanan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan suatu kesulitan atau kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Orang susah justru dimudahkan. Orang-orang lembaga ribawi ini, mereka malah menyulitkan orang. Dengan tahu orang ini butuh, bukannya dibantu, malah ditunggangi untuk harus ada bunganya. Ya. Ini akan selamat dari kesusahan di hari kiamat. Di saat Anda sudah tidak berlaku lagi rupiah, dolar, euro, tidak ada lagi yang berlaku di sana. Ya. Kemudian kata Nabi SAW masih lanjutkan hadisnya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi dia mau bayar, dia mau utang dipinjamkan. Dia mau bayar belum mampu, diberikan tenggang waktu tanpa ada bunga. Kemudian waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan malah ngosipin, nyebarin ya aibnya. Kemudian
Kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu seorang hamba selama dia sibuk membantu saudaranya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah kitab Tirmidzi, dia jadi 7 halaman 261, dijelaskan yang dimaksud dengan potongan hadis memberi kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang dan membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Itu yang dimaksud dengan makna tadi hadis memberikan kemudahan. Teman-teman sekalian, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala direnungi juga ini, ya. Al-Baqarah 280 Allah juga berbicara tentang masalah ini. Bagaimana kita memudahkan orang kalau mau utang, butuh dan segala macamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Saya minta teman-teman buka ini ya. Al-Baqarah 280. Sekali lagi, Al-Baqarah 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, dia terpaksa utang. Dia sulit, kalau dia tidak sulit tentu dia tidak akan utang gitu. Ya. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini kata Allah SWT kepada orang-orang beriman. Justru kalau kita sudah utangkan dan kita tagih ternyata dia tidak mampu, berikan tangguh waktu. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maksudnya jika kamu mempelajarinya, berikan tenggang waktu atau udah nggak apa-apa, kamu nggak mampu nggak usah bayar. Itu akan panen pahala yang luar biasa pada hari kiamat nanti. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 3006. Ini dalil yang ketiga. Ya. Kata Nabi SAW, Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di mahsyar nanti. Di saat orang lagi kepanasan, Anda pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah berpisah dan berkumpul karenanya, ya. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang beri kedudukan dan kecantikan namun dia menolak. Ya, seseorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu. Ya, kemudian seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian menetes air matanya. Ya. Jadi ada orang-orang 7 golongan yang Allah naungi dan di sini juga sama. Ada juga orang yang akan dapat naungan Allah di mahsyar, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing karena tergantung dengan kadar dosanya. Namun orang yang mengutangkan orang dengan memberikan tenggang waktu atau memaafkan maka akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih. Kata Nabi SAW, Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhilli falyunziril mu'sira awli yadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Jadi dia berikan tenggang waktu 10 tahun pun dia belum bisa bayar, diberikan tenggang waktu karena ingin panen pahala. Atau ya dia maafkan saja. Jadi ini luar biasa. Gitu. Pernah ada seorang sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengutangkan seseorang. Ya. Lalu pada saat jatuh tempo, Abu Qatadah datang menagihnya, tapi orang ini selalu menghindar, selalu lari, tidak ada, berbohong gitu. Ya. Sampai satu waktu akhirnya Abu Qatadah datang lagi ke rumahnya, kemudian ada anak kecil yang keluar dari rumahnya, lalu ditanya, mana si fulan? Ya, maka dikatakan di dalam, dia lagi makan gitu. Maka Abu Qatadah dari luar rumah mengatakan, wahai fulan keluarlah. Aku mendapatkan informasi kau di dalam. Akhirnya orang itu pun keluar. Lalu Abu Qatadah tanya, kenapa kau ini selalu menghindar? Dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, gitu kan, saya betul-betul dalam kesulitan. Saya tidak bisa membayar dan saya tidak enak ketemu sama anda gitu. Maka Abu Qatadah cuma tanya, apa betul kau dalam kesulitan? Dia mengatakan iya sambil menangis.
Maka Abu Qatadah langsung mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Barang siapa yang memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya. Keringanan, ya, berikan tengah waktu atau membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat nanti. La ilaha illallah. Keutamaan-keutamaan seperti ini luput dari lembaga-lembaga ribawi. Dari orang muslim yang sibuk mengutangkan untuk riba. Ya. Kemudian juga dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya. Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dain. Fa idha halla ad-daina fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqa. Barang sampai memberikan tengah waktu, ini hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan. Dia mau bayar utang, gak mampu. Maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia utangkan orang, sebelum batas pelunasan, misalnya 1 bulan nih. Jadi setiap hari di masa utang itu, 1 bulan dia menunggu dibayar itu, dia akan dinilai telah bersedekah sejumlah uang itu. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia memberikan tenggang waktu kepada orang tersebut, ya, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Syekh Albani mengatakan dalam sisi hadis sahih di nomor 86 dengan ini adalah hadis yang sahih. Luar biasa. Coba renungi begini teman-teman. Saya misalnya mengutangkan kepada seseorang 10 juta rupiah. Awal Januari. Kan kita di Januari, ini contoh saja. Dia janji saya akan bayar akhir Januari, tanggal 31 Januari. Setiap harinya saya seperti bersedekah 10 juta. Coba Anda bayangkan. Investasi 10 juta tapi nilai balasannya di sisi Allah, ya, 10 juta kali 31, 310 juta. Pertanyaan sederhana, apakah Anda akan bersedekah sejumlah ini? Belum tentu kan? Nah sekarang dengan 10 juta saja Anda utangkan dan cuman ini pintunya, Anda akan dapat, ya, setiap hari sedekah sejumlah itu. Belum lagi ada hadis Nabi SAW yang lain, setiap amal soleh akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Dalam firman Allah SWT juga berbunyi itu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 juta tadi, ya, seakan-akan dia bersedekah setiap harinya 10 juta kali 31 hari berarti kan 310 juta. Dikali 10 3 miliar 100 juta. Investasinya 10 juta. Belum selesai teman-teman. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau jatuh tempo, misalnya akhir Januari kita nagih, dia nggak bisa bayar. Kita berikan lagi dia tenggang waktu, maka kita akan mendapatkan perharinya double 20 juta per hari. Berarti 1 bulan lagi kalau misalnya pun 30 hari misalnya, berarti kan 300 juta. Ya. Berarti 600 juta karena double. Plus dikali 10 pahala 6 miliar. Luar biasa gitu. Bagaimana kalau seseorang, ini kita baru bicara sebulan 2 bulan. Bagaimana kalau ada orang yang sudah punya utang sama orang, atau punya piutang sama orang lain sudah 10 tahun belum dibayar-bayar. Itu luar biasa. Renungi nih teman-teman sekalian. Jadi jangan selalu sibuk dengan mencari keuntungan dari situ. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 2078 bahwasanya kana tajiran yudayilun nas. Dulu ada seorang pedagang yang suka memberikan pinjaman, kata Nabi SAW kepada orang lain. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُ عَنْهُ. Kalau dia lihat seseorang yang sulit, maka dia mengatakan pada penagihnya, udah, maafin aja. لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ. Lalu dengan perbuatan itu, Allah pun memaafkan dia pada hari kiamat nanti. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa dan masih sekian banyak, ya, contoh-contoh dalil tentang masalah ini dan Anda bisa melihat insya Allah. Sebagaimana saya katakan tadi di Google Anda ketik keutamaan mengutangkan orang misalnya, Anda akan temukan dalil lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan tadi. Allahu a'lam. Karena melihat waktu teman-teman sekalian, apa yang saya janjikan tadi di poin keempat tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan riba, kita akan tunda di pertemuan akan datang insya Allah.